Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini karena kebaikan Tuhan yang memberikan bagi kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau pun berkenan membuka hati kami, menganugerahkan bagi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat menerima dan memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 dimulai dari ayat 19 hingga ayat 29. Mazmur 118 ayat 19 hingga ayat 29 saya akan bacakan bagi kita. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pertama-tama akan mengawali khotbah hari ini dengan terlebih dahulu menanyakan kepada kita, apakah kita, saudara, sudah bersyukur hari ini kepada Tuhan? Sudah. Jika sudah, karena apa? Boy sahalak sian amang opung kuim majamang. Ala dilehok tuhita kesehatan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi mau lomar sahid, tangis. Iya. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini? Kalau iya, karena apa? Mungkin karena beruntung, karena sehat, karena selamat, karena gembira, karena suasana hatinya sedang dalam keadaan baik. Dan kalau ini penyebabnya,
Kita bersyukur kepada Tuhan karena hati kita gembira. Kita bersyukur kepada Tuhan karena suasana hati kita dalam keadaan baik-baik saja. Itu masih biasa. Akan somali hidup. Tetapi yang di luar kebiasaan, yang di luar kebiasaan itu, bagaimana kita mampu bersyukur sekalipun hati kita dalam keadaan yang tidak baik. Bagaimana kita bersyukur kalau kondisi kehidupan kita sedang dipenuhi dengan pergumulan dan penderitaan. Mungkin akan ada seorang ibu yang menjawab, "Inang, tidak mungkin saya bersyukur, hati saya sedang marah. Tidak mungkin saya bersyukur, saya saat ini teramat sangat kecewa. Mana mungkin saya bersyukur kalau sampai saat ini saya masih memendam amarah dan kebencian." Maka melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan, kita mau belajar dari pemazmur Daud ketika dalam kehidupannya yang berada dalam keadaan yang tidak baik itu, dalam kondisi kehidupannya yang sulit itu, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sedikit pun Daud tidak merasa khawatir walaupun kondisi kehidupannya saat itu sangat sulit. Bahkan dalam titik terendah hidupnya, ketika Raja Saul mengancam nyawanya, bersembunyi di dalam sebuah gua, ngelimara mungkin gelap, tidak makan, tidak minum, hampir mati. Tapi Daud tidak khawatir sedikit pun. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berkali-kali sama seperti yang disaksikannya dalam firman hari ini, Tuhan menyelamatkan hidupnya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan habiskan hari-harimu dengan kemarahan. Jangan habiskan hari-harimu dengan kekecewaan. Jangan lalui hari-harimu dengan perselisihan dan perpecahan, persoalan, permusuhan. Jangan habiskan hari-harimu dengan memendam kemarahan dan kebencian. Hari ini Tuhan katakan bagi kita, bersukacita, bersorak-sorai, marmare-marema, palmarum, daun palem, janur kuning yang melambangkan sukacita. Hari ini Tuhan hendak katakan itu bagi kita. Seperti yang ditegaskan dalam ayat 4. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari, waktu, itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam hidup kita. Hari, waktu, itu pemberian Tuhan. Kalau negara Amerika mampu mencetak dolar, negara Indonesia itu mampu mencetak dan menghasilkan rupiah. Tapi ingat, tidak ada satupun negara, tidak ada satupun bangsa, tidak ada satu kekuatan pun bahkan raja yang mampu mencetak dan membentuk waktu. Itu adalah anugerah Tuhan satu-satunya bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Atau wasa merujung sadaari oleh namur kulauta. Kenapa waktu kita lalui dengan memendam kebencian di dalam hati? Kenapa hari-hari harus berlalu dengan amarah, perselisihan, kebencian, dan permusuhan? Waktu hanya diputar satu kali saja.
Tidak ada seorang pun dan kekuatan di muka bumi ini yang bisa memutar waktu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita adalah lahir, hidup, lalu mati dan kembali kepada Pencipta. Lalu sebelum kita kembali kepada Pencipta kita, ada orang sumeruju nguluta, jangan habiskan waktumu dengan kemarahan. Jangan habiskan harimu dengan kebencian. Jangan habiskan harimu dengan memendam kesulitan dan rasa pahit. Bersyukurlah, bergembiralah, bersoraklah kepada Tuhan. Ini yang ditekankan oleh khotbah hari ini. Lalu ketika pemazmur mampu menyaksikan ini, bahkan dalam titik terendah hidupnya, sedetik pun dia tidak mengkhawatirkan hidupnya karena dia yakin Tuhan menyelamatkannya. Itu sebabnya berulang-ulang pemazmur mengajak kita bersyukurlah. Karena apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 yang menjadi alasan bagi kita mengapa kita harus bersyukur. Mengapa hari-hari ini harus kita lalui dengan penuh syukur. Unangala sehat sama dok mauliate. Marsahid dalam setiap kondisi kehidupan yang sulit dan pahit sekalipun, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa? Jawaban yang pertama, kita dapat belajar dari ayat 19. Jelas dikatakan di sana, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan ini, karena gerbang pintu kebenaran telah dibukakan. Kenapa kita bersyukur setiap hari dan setiap waktu? Karena gerbang pintu kebenaran telah dibukakan. Yang kita lihat di sini ada tekad, ada itikat, ada keinginan untuk masuk ke dalam gerbang kebenaran Tuhan. Semua orang merindukan kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran dalam firman ini? Kebenaran adalah sesuatu yang paling didambakan oleh setiap orang. Dan dong bedisi muruk. Tidak akan ada kebencian, kemarahan, perselisihan. Justru sebaliknya, ketidakbenaran adalah awal dari kejahatan dan dosa bagi manusia. Itu sebabnya kita merasa lelah lalu merindukan kebenaran. Kita rindu, kita hidup dalam kebenaran. Kita rindu, kita dikelilingi oleh kebenaran. Kita rindu, kita masuk ke dalam kebenaran itu. Karena itu, pemazmur itu memiliki tekad dan memohon kepada Tuhan, bukakan aku pintu. Kalau dia katakan bukakan aku pintu, pemazmur sedang memohon bantuan. Karena apa? Dangarong nanggo sada hadiriota mabaik kita tikos. Tidak ada satu kekuatan dan kebenaran yang kita miliki membuat kita benar. Satu-satunya yang membuat kita hidup dalam kebenaran adalah hanya kebenaran Kristus. Dan ini yang membuat kita bersukacita. Pintu yang kita hendak masuki itu telah terbuka lebar. Dan yang mampu menolong kita untuk masuk ke dalamnya adalah Kristus. Jadi saudara-saudara, apapun yang menjadi masa lalu kita, kegelapan, dosa besar, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan, apapun kesusahan kehidupan di masa kini yang kita alami, apapun kekhawatiran di masa depan yang tidak tahu apa yang terjadi, satu-satunya kata kunci yang harus kita miliki adalah niat, itikat baik, tekad untuk memohon bantuan Kristus supaya kita dihantarkan ke dalam kebenaran itu. Inilah yang menyebabkan kita bersukacita, bersyukur dalam setiap hari-hari dan waktu
yang kita lalui. Alasan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hari-hari kehidupan kita berlalu tanpa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur setiap hari, setiap waktu. Mengapa? Alasan yang kedua kita dapat saksikan dari ayat yang ke-22. Karena Kristus menjadi yang utama. Karena Kristus menjadi yang utama. Kita lihat di sana batu penjuru. Nah, kalau kita baca di ayat 22 itu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu maksudnya batu utama. Molo hata batakna batu persuhi. Tabo turun waing molo mabai punda sini bangunakan. Segi opat dodangi. Jadi na opat suhi titik omma. Omma nani dok na batu persuhi. Inilah keempat titik inilah yang disebut sebagai batu penjuru. Dan batu penjuru ini sangat menentukan baik kokoh atau teguh tidaknya bangunan itu. Mau setinggi apapun bangunan yang kita inginkan, ketika keempat titik batu utama, batu persuhi, batu penjuru yang dimaksud ini, maka bangunan itu akan menjadi hebat. Tapi ada keanehan dalam firman ini. Siapakah yang membuang batu itu? Tukang-tukang bangunan itu. Nah, ibana tukang, ibana musema bolokon. Padahal bangunan itu ditentukan oleh batu utamanya dan batu penjurunya. Karena apa dia buang? Tentu ada alasannya. Mungkin karena dia tidak tahu fungsi dari batu itu, yang sangat menentukan untuk kekokohan dan kekuatan tingkat sebuah bangunan. Yang kedua, karena dia salah memahami arti dari fungsi batu utama itu. Dan ini berarah kepada Yesus. Jadi inilah hebatnya firman ini. Sejak dini, sejak awal pemazmur telah memprediksi bahwa Yesus akan ditolak. Kita tukang bangunan ini yang menolak Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Kita tukang bangunan ini. Karena apa? Dan tidak ada Yesus ini. Karena apa? Kita tidak tahu, kita tidak paham fungsi dan tugas Yesus yang sebenarnya. Nah, ayo kita ingat-ingat kembali cerita tentang Passion itu. Palmarum mare-mare ini biasanya dirayakan 1 minggu sebelum perayaan Paskah dan Jumat Agung. Sama seperti yang kita baca tadi dalam ayat epistel itu, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan ada seorang penafsir, saya baca dalam sebuah tulisannya, bahwa waktu itu yang datang mengelu-elukan Yesus itu diperhitungkan kurang lebih 3 juta jiwa. Bayangkan. Kurasa holam marhusi pemadok hosana ngamenggelegar suarai. Saking gembiranya, saking senangnya menyambut, wah, Yesus akan datang menyelamatkan. Yesus akan mengubah kehidupan kita. Lalu kurang lebih 3 juta jiwa itu sama-sama bersorak, Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitu gembiranya, begitu senangnya, begitu sukacitanya. Tapi apa yang terjadi? 5 hari kemudian, dari bibir yang sama, dari mulut yang sama, yang tadi bersorak-sorai katakan Hosana, lalu berbalik katakan salibkan dia. Kenapa berubah? Puasa balik. Kita tukang bangunan yang gak paham arti dan fungsi dari batu itu. Yesus ditolak. Karena apa? Gak tahu tujuan utama Yesus yang sebenarnya. Dan di antara 3 juta jiwa yang hadir waktu itu,
Kita pun alami hal yang sama hingga saat ini. Jadi pernah kan saya khotbahkan juga itu di sini, ada sebuah cerita. Suatu ketika seorang yang sangat percaya kepada Tuhan, dia melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang melalui tempat yang teramat sepi, pohon-pohon besar dan hutan belantara seorang diri. Dia yakin karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Sedang asik dalam perjalanannya, tiba-tiba seekor harimau datang menghadang. Lalu tanpa menghitung waktu, dia langsung terkam dan melahap tubuh seorang yang percaya itu. Sedang harimau itu asik melahap dan menikmati tubuhnya, malaikat Tuhan turun dari surga lalu memarahi harimau itu. Harimau, kok kamu makan tubuh orang percaya itu? Dia itu rajin lo ibadah, rajin lo memuji Tuhan, rajin lo berdoa. Gak pernah dia itu absen ke gereja, gak pernah dia itu absen ke pertanyaan. Kok kau makanlah tubuhnya itu? Tuhan akan menghukum. Tapi dengan sangat tenang harimau itu menjawab, tenang malaikat, gak semua kok tubuhnya aku makan. Aku menyisakan bibirnya untukmu, karena hanya bibirnya yang memuliakan Tuhan. Imai naking sitolu juta jiwai dan termasuk kita. Itu sebabnya dalam Matius 15 ayat 8 Yesus pernah katakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 3 juta jiwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, jangan-jangan itu bertambah menjadi miliaran karena kita termasuk di dalamnya. Mulut kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Molo labok ni pakatayota somoi nama tabu na bigiyon. Alay molo rohatta luwi songo bebia panoro jorbuna. Soina malabok ni paniseta di juluta. Alay di begasar rohan. Soina ma jorbu ni pangalahona. Itu penolakan terhadap Yesus, dan pemazmur sudah prediksi itu sejak awal dan sejak dini. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lagi tolak Yesus dalam hidupmu. Karena apa? Hari ini bersyukur dan bersukacitalah, Yesuslah batu utama itu. Maka sama seperti Daud, ketika dia merasakan kesesakan, dia akan mampu berdiri karena Yesus menjadi batu utama dalam hidupnya. Ketika dia jatuh dalam kesakitan, dia mampu bangkit untuk yakin dan percaya kepada Tuhan karena Yesus menjadi batu utama dalam hidupnya. Sekali lagi, jangan habiskan hari-harimu dengan kekecewaan. Jangan habiskan hari-harimu dengan keamarahan dan kebencian. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita, bersyukurlah setiap hari, bersyukurlah setiap waktu, bergembira dan bersoraklah karena Yesus Kristus menjadi pusat segalanya. Yesuslah yang utama. Kalau orang-orang lain menolak itu, tapi jangan hatimu, jangan hatiku, jangan hati kita semua molohalak menolak Yesus alai unang mahita. Supaya apa? Sama seperti yang disaksikan oleh pemazmur Daud ini, kita selamat. Alasan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa harus bersyukur? Karena Yesus adalah yang utama dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus menghabiskan hari-hari ini dengan kegembiraan dan dengan sorak-sorai? Mari kita baca bersama-sama. Dengan gembira kita membaca bersama-sama ayat 24.
1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi alasan yang ketiga, supaya kita tetap bersyukur setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Karena hari ini Tuhan telah tiba. Hari ini adalah hari Tuhan. Tengok do pede nih sekolah minggu. Hari ini. Mau lihat mau ni majo. Ijabu penno tedehon. Kira-kira mulai tedehon nih hari ini harinya Tuhan, hari apa? Hari Minggu. Mulai hari Minggu hari ini Tuhan, berarti Senin, Sabtu, hari Sabtu harinya Baidiero. Hari ini harinya Tuhan, hari aha meniku hari Minggu nahamu. Berarti hari Senin, hari Sabtu harinya. Jadi harinya Tuhan ini ya digat dosa betulna. Setiap hari, setiap saat itu harinya Tuhan. Maka bersukarialah, bersyukurlah, bersukacitalah. Nah sekarang ini apakah yang dimaksud dengan hari Tuhan itu? Itu yang perlu kita pahami. Hari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam ayat 24 itu adalah pengampunan dosa. Jadi mulut tedeon, hari ini harinya Tuhan ganti. Hari ini Tuhan mengampuni dosaku. Mari kita bersukacita. Ya siapa nggak senang dosanya diampuni? Tak mau kita tangis ngaisi dosa. Lau mangido hasisaan itu perlu tangis. Ganti aja. Hari ini harinya Tuhan ganti. Hari ini Tuhan mengampuni dosaku, mengampuni dosamu, mengampuni dosa kita semuanya. Karena itu mari kita bersukaria, sederhana. Jadi kenapa harus bersukaria setiap waktu, setiap saat? Karena Tuhan mengampuni dosa kita. Dan itu harus terjadi terus menerus. Sehingga ada aksi yang dibutuhkan. Ketika Tuhan telah mengampuni dosa kita, yang diharapkan selanjutnya adalah dari ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Ayat ini mengajak kita untuk menjadi pendoa yang baik. Jadi orang yang bersukacita itu, orang yang diampuni dosanya itu, dia akan menjadi pendoa yang baik. Itu sebabnya pemazmur itu meminta, berikanlah aku keselamatan. Ayat 25. Berikanlah aku kemujuran. Berkati aku di rumahku. Itu permohonan seorang yang telah diampuni dosanya. Sehingga setiap hari, setiap saat dia bersukacita, bersyukur, bergembira kepada Tuhan. Gak ada lagi kemarahan. Gak ada lagi kekecewaan. Gak ada lagi kebencian. Gak ada lagi amarah dan dendam. Yang ada adalah doa-doa memohon kemujuran, keberuntungan, keselamatan, kesejahteraan, damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Palmarum hari ini, kegembiraan, sukacita, bersyukur dan sorak-sorai, Tuhan menghendaki ini berlaku terus menerus di dalam hidup kita. Karena apa? Kebenaran telah terbuka. Dan ketika kita punya itikat untuk menjadi benar, Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Yang kedua, karena Kristuslah yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Sekalipun kondisi hidup ini sulit, maka kita akan tetap mampu untuk tetap bangkit. Karena Kristus yang menopang hidup kita, dialah yang utama. Lalu yang terakhir, karena hari pengampunan itu telah tiba. Ganupari ganup tiki matang yakon, kemujuran, keberuntungan, kesejahteraan dan kedamaian di dalam rumahmu. Lalu rayakanlah syukur, kegembiraan setiap hari, setiap
waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk sukacita kami yang luar biasa hari ini, ketika Tuhan menguatkan dan menopang kami agar kami mampu bersyukur dalam hidup dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam suasana hati yang tidak baik, kami berada dalam kondisi kehidupan yang sulit, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menyelamatkan kami, sebagaimana yang disaksikan oleh hamba-Mu pemazmur Daud. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ya Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini hingga minggu ke depan kami merayakan hari raya agung gerejawi, Pasion dan Paskah, kami memohon biarlah setiap peringatan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi semakin terbuka hati kami untuk beriman teguh hanya padamu saja. Di dalam Kristus Yesus kami telah